Baik pemirsa, kembali di Damai Indonesiaku, masih dengan tema besar kita membangun kebahagiaan hidup. Tadi ada satu penanya yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita mengenai, saya sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh Ibu Siti Romlah. Bagaimana ada orang yang sering beribadah bahkan rajin namun terlihat kurang bahagia. Ini apakah ada yang salah dari ibadahnya atau konsep bahagianya begitu Ibu Siti ya? Yai Misbah silakan Yai. Terima kasih Mas Sofyan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita di dalam Al-Qur'an misalnya, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Barang siapa beramal saleh, laki maupun perempuan, dan dia beriman, aku janjikan kehidupan yang thayyib, yang baik, yang bahagia, yang sukses. Itu janji daripada Allah. Lantas kemudian kita bertanya, saya sudah ibadah Kiai, tapi masih ruwet saja. Ini artinya tanda-tanda daripada keimanan kita ini kurang pas, saudara. Ayo kita koreksi, jangan-jangan ibadah kita ini syarat dan rukunnya kurang benar. Dan mari kita bandingkan ibadah yang kita lakukan ini sebagai tanda orang bahagia. Rasulullah mengingatkan, wa nadharuka ila man huwa fauqaka fi amri dinika. Orang yang berbahagia cirinya selalu membandingkan dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah dengan orang yang lebih tinggi, dengan orang yang lebih khusyuk, dengan orang yang lebih suci. Di situ titiknya. Kalau kita mengatakan saya sudah ibadah, berarti dia mengaku baik. Maka pesan saya, ibadahmu, ibadah kita, ayo bandingkan dengan orang yang lebih baik. Misalnya kalau saya ibadahnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kiai saya. Kiai saya juga mengatakan tidak ada apa-apanya dibanding dengan ulama di atas saya. Ulama mengatakan tidak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat. Para sahabat mengatakan tidak ada apa-apanya dibanding Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat tadi, saya sudah ibadah, itu ada perasaan mengatakan saya sudah ibadah, sudah cukup. Padahal perasaan semacam itu tidak cukup. Demikian Mas Sofyan. Baik, Masya Allah, ada yang perlu dikoreksi dalam diri keimanan kita ya. Baik, berikutnya saya ke Ibu Febi yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Silakan Bu Febi. Terima kasih Mas Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz Nasution tadi. Saya minta dilanjutkan aja tadi yang masalah konsep Imam Al-Ghazali tadi yang belum selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Azhari. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi menurut Al-Ghazali, salah satu pertanyaan yang harus kita ajukan dalam diri kita, wa bi ayyi syai'in sa'adatuka wa syaqa'uk. Apa standar kita bahagia dan tidak bahagia? Bu, Ibu bisa makan bahagia enggak? Kalau enggak bisa makan, bahagia atau tidak? Ibu kalau ngegibah orang bahagia enggak? Yang benar. Kalau kagak ada bahan buat ngegibah? Kata Al-Ghazali, standar itu bisa terjawab kalau kita mampu menjawab pertanyaan yang pertama, ayu syai'in an. Kamu siapa? Kata Al-Ghazali jawabannya bisa macam-macam. Saya Azhari, tapi sifat saya, mental saya bisa jadi al-bahaim, binatang ternak. Kalau saya binatang ternak, maka standar kebahagiaan saya ngikut binatang ternak. Apa yang membuat binatang ternak bahagia? Bisa makan, bisa minum, ya kan? Betul? Dia akan tidak bahagia kalau tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa kawin, itu binatang ternak. Jadi kalau ada orang pikirannya gimana caranya bisa makan, gak mikirin yang lain, berarti standarnya standar bahagia binatang ternak. Ini versi Al-Ghazali, memang agak menampar kita karena kacamatanya tasawuf. Yang kedua kata Al-Ghazali, ada orang yang mungkin mentalnya adalah as-siba, binatang buas. Apa yang membuat binatang buas bahagia?
bisa nyikut orang, bisa menyakiti orang, bisa membunuh karakter orang, bisa merendahkan orang, bisa sumpah serapah orang. Dia akan bahagia. Kalau dia tidak bisa nyikut orang, tidak bisa tunjuk powernya di hadapan orang, dia nggak bahagia, tidurnya nggak nyenyak. Kalau nggak ngomongin orang, tidurnya nggak nyenyak. Ini as-siba, nyakitin orang, dia baru bisa bahagia. Kira-kira kita yang mana nih? Belum selesai. Yang ketiga kata Al-Ghazali, ada orang yang mentalnya asyayatin, mentalnya syaitan. Dia akan bahagia kalau mampu menyesatkan orang, tidak suka dengan orang yang beribadah dan lain-lain. Ngelihat orang ke masjid, dia dongkol. Ngelihat orang main gaplek, baru dia seneng. Ngelihat orang pengajian, dia nggak bahagia. Tapi ngelihat orang lalai, dia bahagia. Nah, ini syaitan. Kalau ada orang yang nggak suka ngelihat orang pengajian, mondokin anak, pesantren, ini asyayatin menurut Al-Ghazali. Baru nanti ada sifatul malaikah. Tentu kalau kita bertanya, kalau gitu kita nih bagian dari yang mana nih? As-siba, al-bahaim, asyayatin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini pernyataan Al-Ghazali kita perlu resapi, kita perlu berkaca supaya kita menemukan hakikat kebahagiaan itu apa sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, satu refleksi tersendiri bagi kita semuanya ketika kita disamakan dengan maaf hewan bahkan setan pun, namun ada standar kebahagiaan yang justru menampar kita ya Ustaz ya. Baik, berikutnya saya ke penanya berikutnya, ada Pak Agus yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan yaitu tadi Pak Kiai menyebutkan di antara orang-orang yang termasuk dalam kategori bahagia, salah satunya adalah dia bisa berinfak. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kondisi kita, keuangan kita, karena infak itu berhubungan dengan keuangannya. Bagaimana jangankan untuk berinfak, untuk makan sehari-hari aja kadang-kadang, mohon maaf, pagi ketemu, sore kadang-kadang lewat. Nah, jadi bagaimana statusnya kalau kita ini infaknya ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang belum tentu bisa. Kiranya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, menarik apa yang ditanyakan Pak Agus, silakan Yai Misbah. Pak Agus, terima kasih. Di zaman Sayyidina Rasulullah SAW itu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur. Itu enak ya orang kaya. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, saya juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi mereka ya Rasulullah sama seperti Pak Agus nanya, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah. Kata Pak Agus, boro-boro bersedekah. Makan hari-hari susah katanya Pak Agus. Maka Rasulullah memberi jalan keluar. Kalau kamu ingin bersedekah padahal kamu tidak memiliki apapun, Rasulullah mengingatkan, inna bi kulli tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih sedekah. Subhanallah sedekah. Bacaan takbir sedekah. Bacaan tahlil la ilaha illallah sedekah. Bacaan tahmid alhamdulillah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Wa fi butni hadikum, di kemaluanmu itu ada sedekah. Mak sedekah mak, gitu kira-kira. Ini orang banyak nggak tahu nih. Tolong dibuka dulu. Jadi kodenya beda begitu ya? Kodenya beda. Coba tolong ditebelin lagi ya yang ini. Wa fi butni hadikum sedekah. Sahabat itu sampai tanya, aneh ini. Ayati ahaduna syahwatahu. Ya Rasulullah, kalau saya menyalurkan syahwat, apakah ada unsur sedekah? Loh iya, kalau disalurkan kepada istrinya. Betul. Kalau kira-kira disalurkan ke tempat yang lain yang tidak sah, dosa apa tidak? Dosa. Demikian kalau disalurkan ke tempat yang benar. Jadi artinya yang terpenting bagi Bapak Agus adalah semangat untuk peduli, semangat untuk berbagi, jangan hilang. Urusan apa yang bisa diberikan,
itu situasi dan kondisional. Terima kasih. Masya Allah, dari situlah kebahagiaan akan didapatkan ya. Baik, masih ada satu segmen lagi mengenai tema besar kita akan selesaikan di segmen berikut. Tetaplah usai jeda, kami akan kembali tetaplah di Damai Indonesiaku.